Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azuddin Dafa dari jurusan Teknologi Pangan. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan praktikum uji pembedaan keseluruhan, yaitu uji segitiga. Yang pertama yaitu dasar teori. Uji pembedaan adalah metode analisis sensori yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nyata antara dua atau lebih sampel tanpa menilai atribut sensori tertentu secara spesifik. Fokusnya hanya pada kemampuan panelis mendeteksi perbedaan secara keseluruhan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah uji segitiga atau triangle test. Pada uji ini, panelis menerima 3 sampel dengan kode acak, di mana 2 sampel sama dengan 1 berbeda. Panelis diminta menentukan sampel mana yang berbeda berdasarkan persepsi umum seperti rasa, aroma, atau tekstur. Metode ini banyak digunakan karena sensitif, mudah dilakukan, dan cocok untuk produk pangan yang memiliki karakteristik homogen. Uji segitiga sering digunakan untuk mengevaluasi perubahan formulasi, perbedaan proses, dan pengendalian mutu produk. Yang kedua yaitu tujuan praktikum. Yang pertama adalah menentukan ada atau tidaknya perbedaan sensori antara 3 contoh uji, di mana 2 contoh merupakan produk yang sama dan 1 contoh lainnya berbeda. Yang kedua, mengukur kemampuan panelis dalam membedakan sampel yang berbeda berdasarkan persepsi sensori. Menguji apakah perbedaan yang ditemukan panelis bersifat nyata secara statistik dengan nilai kritis pada tabel peluang binomial. Yang ketiga, metode uji. Persiapan sampel. Menyiapkan 2 merek sosis yaitu Sonice dan Cem. Kemudian setiap jenis sosis diletakkan pada wadah stok yang berbeda. Setelah itu, membagi sosis ke dalam 3 piring saji dan setiap piring saji diisi 5 potong sosis. Gunakan kombinasi. Pada praktikum menggunakan kombinasi AAB. 2 piring yaitu menggunakan 1 jenis sosis yang sama Sonice dan 1 berbeda yaitu sosis Cem. Pemberian kode acak. Semua piring diberi kode 3 angka acak untuk mencegah bias merek yaitu 456, 327, dan 774. Penyajian. Sajikan ketiga sampel lengkap dengan air mineral sebagai penetral, borang penilaian, dan pulpen. Beri instruksi singkat sebelum pengujian. Instruksi untuk panelis. Cicipi dan dibandingkan ketiga sampel secara berurutan. Pilih 1 sampel yang menurut Anda paling berbeda. Yang selanjutnya adalah mencatat hasil. Mencatat setiap jawaban, yakni jika benar maka diberi nilai 1, jika panelis memilih sampel yang memang berbeda, dan jika panelis memilih sampel yang salah maka diberi nilai 0. Kemudian analisis data. Jumlah jawaban benar dibandingkan dengan tabel peluang binomial pada taraf signifikan 95% atau 0,05. Misalkan untuk N sama dengan 5, nilai kritis 0,0 pada 0,05 adalah 4 orang. Jadi apabila jumlah benar lebih dari 4 maka berbeda nyata. Namun jika panelis yang menjawab benar kurang dari 4 maka dinyatakan tidak berbeda nyata. Berikut merupakan data hasil panelis yang dilakukan, yaitu terdapat 5 panelis yang melakukan pengujian. Dari data tersebut dapat dianalisis. Yang pertama adalah karakteristik panelis. Pada praktikum ini dilakukan dengan melibatkan 5 panelis awam atau tidak terlatih yang menilai sampel berdasarkan persepsi alami sebagai konsumen. Yang kedua, hasil identifikasi sampel berbeda. Seluruh panelis, yaitu 5 dari 5 berhasil menunjuk sampel 774 sebagai sampel yang berbeda dari 2 sampel lainnya, yaitu 456 dan 327. Jumlah ini menunjukkan konsistensi tinggi dalam persepsi panelis terhadap perbedaan antar sampel. Yang selanjutnya yaitu analisis statistik dengan tabel peluang binomial. Dari hasil pengujian, seluruh panelis yaitu 5 dari 5 berhasil mengidentifikasi bahwa 774 merupakan sampel yang berbeda dibanding 2 sampel lainnya, yaitu 456 dan 327. Untuk jumlah panelis
N sama dengan 5 pada tabel peluang binomial, diperlukan minimal 4 jawaban benar agar perbedaan dinyatakan signifikan pada taraf 5%. Karena diperoleh 5 jawaban benar, hasil menunjukkan bahwa perbedaan yang terdeteksi sangat signifikan atau berbeda nyata dan tidak terjadi karena tebakan. Selanjutnya yaitu faktor atribut sensori. Penyebab sampel 774 mudah dikenali berdasarkan komentar panelis. Sampel 774 berbeda nyata karena semua parameter dari warna, rasa, aroma, dan tekstur semuanya terasa sangat berbeda. Perbedaan yang konsisten pada keempat atribut ini membuat sampel 774 sangat mudah diidentifikasi. Kesimpulan dari praktikumnya ini, berdasarkan hasil tabulasi data, dapat disimpulkan bahwa sampel 774 merek CAM berbeda nyata dibandingkan dua sampel lainnya yaitu 456 dan 327 merek Sunais. Hal ini disebabkan karena pertama, seluruh panelis yang berjumlah 5 orang mampu mengidentifikasi bahwa contoh uji berkode 774 atau sosis CAM tersebut merupakan sampel yang berbeda jika dibandingkan dengan dua sampel lainnya yaitu kode 456 dan 327. Yang kedua, jumlah jawaban benar tersebut melampaui nilai kritis tabel peluang binomial untuk panelis. Nilai kritis yaitu 4, sehingga perbedaan yang ditemukan dinyatakan signifikan secara statistik pada taraf 5%. Yang ketiga, perbedaan yang dirasakan panelis terutama terletak pada semua parameter dari warna, rasa, aroma, dan tekstur. Semuanya terasa sangat berbeda. Keempat atribut tersebut membuat sampel 774 mudah dikenali sebagai produk yang berbeda. Dengan demikian, uji segitiga pada praktikum ini berhasil menunjukkan bahwa contoh uji 774 menunjukkan perbedaan signifikan pada taraf kepercayaan 95% atau 0,05 berdasarkan analisis binomial untuk uji segitiga, sehingga perbedaan tersebut dapat dideteksi dengan baik oleh panelis awam atau tidak terlatih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.